Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan 9 ya. Yang minggu lalu belum absen, nanti saya absenkan di sini ya, di sistem nanti saya absen. Jadi kalian yang belum absen yang minggu lalu saya absenkan. Mungkin kalian yang pertemuan 10 ini sudah absen di sistem ya. Nanti saya cek. Bahwa kalau ada waktunya kita langsung merampel prakteknya sampai billing. Yang penting nanti dilihat step by step dari materinya ya. Jadi tahu mana yang berbeda, mana yang sama datanya gitu dengan kalian. Karena saya memang materinya itu materi semester lalu gitu ya. Prakteknya nggak saya ubah, yang penting step by stepnya hampir mirip, semuanya sama caranya. Oke, saya share dulu materi hari ini. Ya. Supaya kita menghemat memori juga. Jadi nggak perlu nyimpan dulu. Oke, ini misalnya minggu lalu ya. Manajemen ya, SO. Jadi ini lanjutan dari logistik yang masih bab 4 yang logistik. Oke, logistik yang pertama kita tentang procurement ya. Procurement itu meliputi PO, good receipt sampai invoice. Walaupun procurement itu ada 8 tahapan, tapi kita secara aplikasi yang kita praktekkan hanya 3. Nah, logistik yang kedua adalah sales order management. Sama, dia seperti procurementnya ada 8 tahapan, cuman yang nanti kita praktekkannya ada 4. Gitu. Ingat, sales order ini adalah proses pengelolaan pesanan dari customer. Jadi kita menjual barang ke customer ya dari hasil produksi. Nah, waktu 2 minggu lalu kita sudah menginput data stok ya berdasarkan pemesanan kita ke vendor. Jadi anggap aja tuh material kita tuh waktu kita create tuh datanya masih kosong, stoknya masih 0. Nah, sehingga kita buat PO untuk mengisi stok barang di dalam perusahaan. Nah, maka ini SO akan bisa di-create kalau sudah ada stok dari barang tersebut. Ya. Jadi nanti sales order management ini sama tahapannya ada 8 juga ya, seperti procurement ya. Lalu untuk elemen organisasinya yang terlibat sama, nanti dia minta company code ya, kode company-nya, ada kode sales organisasinya, ada distribute channel dan division. Ini kodenya jangan dilupakan ya. Company code biasa 1000. Organisasi mungkin 1000, channel mungkin 10 atau mungkin 00. Division atau 10 atau 00. Kalian jangan lupa ya. Dicatat terus kode-kode organisasi yang memang sering dipakai. Oke, 8 tahapan dari sales order ini. Yang pertama pasti sales order dulu ya. Ada dari customer. Ada permintaan untuk dikeluarkan barang itu, lalu dia create, lalu cek dulu stoknya ada nggak. Pada saat kita nge-save create itu, kalau stoknya kosong, kita nggak bisa nge-save, pasti error sales ordernya nanti. Jadi hati-hati yang kalian belum bikin sampai invoice. Kalau praktek hari ini udah kedetek nih, kalau kita nginput barangnya belum ada stok, pasti di save error. Karena dianggapnya material masuk kosong. Oke, anggap saja material kita sudah ada ya. Berarti kita bisa nge-save nih, bisa di-create sales order. Lalu setelah itu kita ada pengiriman, delivery. Nah, delivery ini ya mungkin meliputi kendaraannya apa yang dikirim, yang dipakai, bagaimana pengemasan dan seterusnya. Itu kita mungkin nggak ke situ. Itu sudah mungkin satu paket di dalam delivery-nya. Sudah masuk ke packing-nya itu seperti apa. Nah, di delivery ini sama, dia memanggil nomor SO-nya ya buat ngecek benar nggak barangnya dikirim sekian, sama nggak dengan jumlah yang ada di sales order, anggap aja sama. Oke, nanti kalau dia benar, biasa delivery itu kan ada masa waktunya ya, biasa kita tuh paling lama 1 minggu. Nah, nanti kalian tuh pada saat delivery itu bermain tanggal, sama pada saat sales order pun kita menyediakannya 1 minggu juga. Pokoknya barang paling lama 1 minggu pengirimannya. Nah, setelah kita udah nginput, hati-hati yang lupa 1 minggu ke depan untuk delivery, pasti deliverynya error pada saat di save. Gitu. Dan biasanya rata-rata dari dulu, setiap kita praktek ya, SAP ini kalau saya ngajar,
selalu mentok di SO dan delivery. Rata-rata mahasiswanya. Dia PO sampai invoice oke. Nyata di SO-nya dia error terus. Ingat, SO ini relasinya adalah integrasinya dengan customer. Nah, waktu awal-awal praktek kita pernah kan ceng customer ya, yang XD02 yang dulu 0, yang kodenya 02 diganti 10. Nah, kalau customer itu belum diubah, pasti SO-nya error juga. Ataupun SO-nya sukses, di delivery-nya error. Karena dianggap customer-nya nggak kedetek. Gitu. Atau, jadi tuh SO delivery ini error. Bisa 3 kemungkinan. Customer-nya belum diceng, ya, belum diubah pada saat kita awal-awal pertama kali praktek, ya, sebelum create material, kita pernah akan suruh ceng customer. Yang kedua, belum ada stok. Karena kita belum punya PO sampai invoice, itu pasti error sales ordernya. Yang ketiga, waktu create material ada beberapa view yang ketinggalan misinya. Ini saya alami yang kelas pagi kemarin, error banyak banget deliverynya. Saya cek satu-satu, capek kan, akhirnya perwakilan pokoknya yang ceknya errornya begini, cek tuh 3 itu. Kalau sudah oke, biasanya nanti saya suruh ulang buat PO. Karena apa? Dia nggak mau dibikin SO lagi, pasti error. Gitu. Diulang lagi bikin PO, terus insya Allah pasti benar semua gitu. Maka kalian sebelum ke SO ini nanti kita bareng-bareng ngecek dulu customernya bener nggak udah diceng. Lalu materialnya, view-nya bener nggak sudah diisi beberapa step by step gitu. Kalaupun memang sudah yakin udah terisi semua view-view waktu kita create material, karena integrasi semua, maka sistem terintegrasi itu merelasikan antar departemen. Jadi tuh semuanya bagian produksi, nanti bagian master, ya, suppliernya itu semuanya saling terintegrasi. Jadi nggak sembarangan kita ngikut-ngikut selesai, enggak. Oke, lanjut. Setelah nanti kita delivery 4 sama 5 kita tidak menggunakan prakteknya, kita langsung ke 6, good issue. Good issue ini adalah untuk notifikasi bahwa barang sudah diterima oleh customer. Kalau kita nggak good issue, billing nggak bisa dicetak. Jadi harus melewati good issue dulu. Jadi hanya notif. Di good issue ini tidak ada nomor transaksi, dia hanya notif delivery sudah selesai gitu, delivery sudah tersimpan, sudah selesai. Nanti setelah good issue baru kita buat tagihannya. Sudah cepat prakteknya, yang mungkin tidak ada kesalahan dari awal. Dari kita kemarin yang ceng customer, create material, sudah yakin tidak ada yang tertinggal, insya Allah lancar ini ya. Karena kemarin saya coba sekali lancar, 2 kali lancar, ketiga kalinya saya error, ternyata kode material saya sudah habis. Padahal saya kemarin bikin stok 30. Kita 30 ya kemarin ya stoknya ya, waktu bikin PO. Berapa? Ingat nggak? Quantity yang suruh kalian kemarin klik PO berapa? 30 bukan? Ada yang masih ingat? Terlupa. Ingat gak, Dara? Lupa, Ibu. Kok lupa? Yang di tab apa, Bu? Yang pertemuan ke-8 kemarin waktu kita review, kuantitinya berapa yang diminta waktu bikin PO? 20, Yang Bu. waktu Berapa? yang waktu bikin satu-satu, Bu. Kemarin yang waktu pertemuan ke-8 awal-awal kita kan review tuh, yang buat nilai tugas saya bilang kan. Kalian bikin PO? Yang maju ya? Enggak, pertemuan 8. Berapa PO yang diminta? Kuantitinya? Masih ada nggak slide-nya? Benar. Kalian terkadang. Saya buka nih filenya. Setahu saya nih. Ini loh. Masih ingat gak? Waktu pertemuan ke-8 ini, kalian kan saya suruh bikin nih kode materialnya. Nih 20 kuantitinya. Ya, berarti kita punya stok 20. Ingat gak?
Bener gak 20 kalian Dari inputnya? tadi saya bilang, Bu. Iya, tapi yang lainnya lupa. Ya, berarti kita punya stok 20 ya. Jadi nanti kalau misalkan permintaan customernya 10, mungkin kita yang keduanya 10 buat ngabisin stok gitu. Jangan maksain. Kan 10 berapa kali pasti nanti error ya. Jadi kita punya kesempatan kalau mesennya 10 berarti 2 kali input SO atau memang kita punya sisa stok 10 gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi. Oke, saya lanjutkan. Kalian itu tugas prakteknya sampai payment ya. Semua payment pembayaran ya, sampai tidak ada yang merah. Nanti ada. Jadi kita tuh pengumpulan tugas praktek, mungkin saya tunggu sampai pertemuan 14. Cuman prakteknya itu kita selesai, tugasnya itu sekarang kan 10, 1, 9, 10, 11, 12. 12 itu sudah selesai untuk pengambilan nilai tugas. Jadi kalian itu sudah pelunasan semua. Ya. Jadi nanti 13 itu saya bagian ke produksi. Jadi kita akan melihat data-data barang ya yang sudah ada, bagaimana cara ngisi stoknya. Kalau ini kan kita kan barangnya masih baru. Jadi nanti mungkin di pertemuan 13, nanti 14-nya kita ke bagian HRD bagaimana menginput data karyawan baru gitu. Oke, ini ya, ini tahapan yang tadi udah kita bahas ya. Tuh. Ingat untuk delivery sama nanti bermain tanggal ya. Ingat good issue itu untuk notif saja sih bahwa barang sudah diserahkan ke customer, sudah diterima. Jadi kalau kita nggak klik good issue di dalam aplikasinya, otomatis nanti bikin tagihan billingnya nggak bisa diproses karena dia masih menggantung. Ini barang udah nyampe apa belum nih ke customer? Kalau belum nyampe dia nggak bisa. Nah itu integrasinya ya. Jadi nggak sembarangan kalau kita bikin aplikasi software itu sistemnya input, edit, delete, selesai, nggak sembarangan kayak gitu. Itu banyak stepnya ya. Ini pembayaran terakhir. Oke, lanjut. Tadi saya bilang tidak semua perusahaan itu menjalankan 8 step ini. Bagian 1, 3, 6, 7 untuk SO ya. Karena payment itu di bagian accounting. Emang ada 5 di sini yang kita praktekkan. Tapi untuk bagian logistik kita ada 4. Karena untuk payment di poin 8 ini ada di bagian accounting. Ya. Sama untuk yang procurement, yang kita praktekkan hanya 3, 4 sama paymentnya. Gitu. Ya, jadi memang SO agak banyak ya dibandingkan yang PO. Jadi kalau kita bikin software SAP ya, bagian ERP-nya barang masuk barang keluar, buatlah software yang jangan terlalu sulit gitu. Mungkin kalau kita lihat ini, kalau kita udah mahir sih dibilangnya gampang. Tapi biasa kalau bagian yang masih pemula dibilangnya pusing, ribet banget gitu. Apalagi kalau yang nggak pernah praktek, udah dah wassalam. Oke, untuk praktek SO kalian buka yang exercise itu 4-31 ya. Ingat nanti sales order nih. Ada pencatatan, dicatat ya, siapkan kertas dan pulpen kalian. Atau mungkin mau di notepad atau mau ngetik gimana silahkan. Oke, langkah-langkah untuk membuat SO, nanti kita ke logistik. Ada sales and distribution ya modulnya. Lalu ada sales, lalu ada order. Nanti ada create ketemu kodenya VA01. Kalau VA02 berarti change SO. Kalau VA03 berarti display, menampilkan siapa saja yang sudah membuat SO dan berapa nomornya ada semua. Jadi nanti kalian harus praktek nih yang ada hari ini. Ya. Ini langkah-langkahnya ya. Logistik ya, modul logistik saya bilang tadi, sales and distribution, sales, order, ada create. Nah, untuk create munculkan tag code-nya. Pasti cuma ada tulisan create doang. Kode VA01 rata-rata nggak ada kalau yang belum di tag code-nya tampilkan ya. Lalu setelah kita udah buka VA01 itu,
Ini lihat, ada yang harus kalian input, ada 4 di awal. Tipe ordernya OR, nah standar aja. Organisasinya 1000, kodenya, channelnya 10, divisionnya 00. Ini kode sudah paten. Gitu. Nah, ini tampilannya ya. Ya, nanti nih kalian isi nih sesuai modul ya. Yang praktek gitu. Nih ada OR ya, kalian input, hati-hati jangan sampai salah input. Salah organisasinya 1000, channelnya 10, divisi ya. Yang ada di modul persis. Nah, tampillah menunya seperti ini, create start. Nah, nanti yang diinput ada 5 ya. Ada kode customer kalian ya, loader, C, min, user kalian. Terus nanti ada purchase order nomornya. Pakainya grup, bukan nomor PO ya. Ingat grup, min, user kalian. Lalu ada tanggal, ingat tanggal nih, 1 minggu ke depan. Today plus 1 week. Hari ini plus 1 minggu ke depan, berarti 1 minggu ke depan. Lalu input kode materialnya adalah yang BS, bukan yang T min MC ya, yang BS yang kemarin kita tugas pertemuan ke-8. Lalu kuantitinya yang kita minta 10 aja, biar nanti kita kalau praktek lagi bisa 2 kali input SO. Oke ya, ini ada 3 nih. Input kode customer, nih input kalian, ini tanggal ya, 1 minggu ke depan. Lalu kode materialnya yang BS ya, lalu kuantitinya 10. Kalau udah ini 5-nya langsung kita tekan enter. Nah, kalian ya. Nanti setelah sudah muncul baru kita simpan ya. Setelah disimpan nanti nih muncul nomor sales ordernya. 5 digit angkanya, nggak banyak kayak kemarin ya. Setelah udah disimpan dicatat ya. Itu cara pembuatan SO. Oke, sekarang kalian login ya. Ini saya stop. Kita login ya. Kita login. Serah ya mau pakai koneksi yang SAP1 atau berapa, silakan. Oke ya. Ini saya nggak terlalu besar ya, saya coba tampilkan. Oke. Sudah? Kalian login semuanya? Sudah? Bisa login? Ada yang ketinggalan? Atau masih ada yang login? Itu Lola, loading? Tunggu, Bu. Ayo, tunggu. Udah, Bu. Jalannya Nizar, Denis, Jaka, Alin, Nanda, Riza, Heri. Ya, Bu, udah, Bu. Oke. Oke, sekarang kita ke logistik ya. Modul logistik. Sales and distribution. Sales. Order. Nah, ini ada create nih. Ketemu nggak kalian? Modul logistik, sales and distribution, sales, order, lalu create. Kodenya VA01. Silakan kalian drag, taruh di favorit. Jadi tahu tahapan step by stepnya nih. Tuh ada XD02, create material, create PO, create good receipt, create invoice nih Miro,
Sekarang sales order. Sudah ketemu, langsung dibuka ya. Sudah sampai ke sini? Sudah, Bu. Oke, langsung input. Order tipenya OR ya. Salesnya 1000, channelnya 10, divisionnya 00. Tuh ada 4 aja yang diinput ya. Order tipe, sales organisasi ya, disebut channel dan division. Ya ada 4 nih. Sudah, Bu. Oke. Slow, Bu. Keteran. Dah, agak kedengeran. Kayaknya siap, Bu, bukan darah ya, Bu. Sudah nih 4 diinput. Belajar lagi tuh Dara. Lanjut ya, enter. Kalau jangan bilang belum ngerjain. Oke, yang pertama customernya yang sold to party ya, roller C kalian, user kalian. Jangan tipe 00. Anak pagi banyak yang 00 karena saya 0. Atau udah dijelasin user. Lalu yang kedua PO numbernya group min user kalian. Nggak pakai C ya. Langsung aja group min user kalian. Lalu yang ketiga, tanggal nih, rec delivery date, bukan PO date ya yang bawah nih, ke salesnya. Tanggalnya 8, berarti tanggal 15 ya, diklik. Bisa. Sudah tanggalnya 1 minggu ke depan ya. Ini material. Oke, yang materialnya MC ya, user kalian. Material sama order kuantitinya. Kuantitinya 10 saja. Ada 5 yang diinput nih. Ya. Kode customernya yang sold to party, lalu PO number ya, yang group min user. Yang ketiga rec delivery date ya, yang tanggal 1 minggu ke depan. Yang keempat material, kodenya yang BS, min, MMC sudah kita buat pertemuan ke-8 ya. Yang kelima terakhir kuantitinya hanya 10 saja yang diminta. Nanti kalau UAS mungkin minta 20, saya bisa jadi. Kalian enter. Nah, muncul enggak LCD? Ya, nanti tampil nih datanya. Kalau sudah, kita save. Ya. Nah, muncul tuh nomor SO-nya 15 sekian sekian sekian. Dicatat nomor SO-nya. Sudah dicatat nomor SO? Bu, kalau lupa udah terlanjur ke kelas bagaimana? Nih saya cek ya, kalian. Bentar, maaf. Saya back ya. Kita ke VA 03 ya, VA 03. Ini kalian kalau yang lupa ya, ini saya delete. Ini secara keseluruhan ya, saya cek siapa yang sudah praktek hari ini yang pakai BS. User 9, 6, 3, 16, 00 saya nih. Baru 1, 2, sisanya. Ayo, sisanya kemana? Baru si Alin ya. 3 Alin nih, 6, 9, 16. 6 Dara, 9 Jaka, sama 16 Reza. Sisanya kemana? Saya Bu. Baru bikin apa? Baru
Enggak, jadi kayak ada dia ngomong Apa? PO that list in the future. Please check. Waktu create SO-nya di save nggak mau. Apa muncul kotak dialog? Oh, di save. Di save cuy. Disimpan. Kayak gimana Munizar? Coba kirim. Bisa share nggak kamu? Kamu lewat itu nggak? Lewat Bisa, laptop. bisa. Saya stop ya. Oke, buka SAP-nya. Ada, Bu. Buka dulu SAP. Ada SAP-nya. Group. Bukan POD sih. Ah, kamu mah. Oh. Di back, gak usah diituin. Lihat. Enggak, dia pas di enter muncul. Iya, itu 15, benar. Pas di order quantity coba kamu enter order quantity-nya. Dari order. Nah, terakhir di enter coba enter. Datanya tampil nggak? Nah, itu udah tuh. Ada. 15832. Nah. Oke, di stop. 15832. Oke, good. Ya, gitu nyatet jadi berurut ya. Nah, saya cek dulu. Nambah PA03. Oke, 12 ya, Monizan? Iya, Bu. Iya, 12 kamu. Oke, udah masuk. Kenapa, Heri? Kenapa nggak jelas suara kamu? Kenapa, Heri? Maaf, nggak jelas. Oh, tadi agak dengung di saya. Di modul halaman berapa? 4 min. Yang bikin SO ya? Nggak tadi temennya. Kalau saya kan tadi exercise-nya itu 432, Bang. 432 tuh. Saya 431-nya tuh. 432 ya. 4 min 32. Oke nih, kita buat SO sudah aman. Sekarang saya lanjut ke materi pertemuan 10 ya. Biar nggak punya utang ya. Bisa?